Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destiana Utami dari Prodi Matematika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kontrol optimal. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kontrol optimal dengan saya sendiri, yaitu Destiana Utami dari kelas Matematika 1, Prodi Matematika, UIN Sumatera Utara, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rini Halila MT. Nah, materi pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian dari kontrol optimal. Apa sih kontrol optimal itu? Nah, kontrol optimal yang pertama itu kan pengertian dari kontrol optimal. Nah, di sini kontrol optimal adalah cabang dari teori kontrol yang bertujuan untuk menemukan strategi pengendalian kontrol terbaik dari suatu sistem dinamis agar meminimalkan atau memaksimalkan suatu kriteria performa tertentu atau fungsi tujuan. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa kontrol optimal ini adalah teori kontrol yang bertujuan untuk mengambil keputusan terbaik dari suatu sistem dinamis agar meminimalkan atau memaksimalkan suatu kriteria atau suatu masalah. Nah, tujuannya itu untuk meminimalkan atau memaksimalkan tergantung dari soal yang diberikan atau dari masalah yang diberikan. Nah, apa sih contohnya? Misalnya itu mengatur kecepatan mobil listrik agar menempuh jarak tertentu dengan penggunaan energi seminimal mungkin. Nah, jadi contohnya itu adalah ketika kita ingin mengatur kecepatan mobil untuk menempuh jarak yang memerlukan energi itu seminimal mungkin agar mengurangi kinerja tenaga mobil listrik tersebut. Nah, yang kedua, pembahasan kedua itu ada elemen dalam masalah kontrol optimal, di mana elemen-elemen ini merupakan persamaan yang akan digunakan dalam pemecahan masalah tersebut. Nah, yang pertama itu variabel keadaan. Variabel keadaan ini sering disebut sebagai state variable, atau dalam lambang matematikanya itu adalah X dikali T. Nah, kemudian apa sih variabel keadaan itu? Variabel keadaan itu adalah variabel yang menggambarkan kondisi sistem saat ini. Nah, kondisi sistemnya itu disebut variabel keadaan. Yang kedua, ada variabel kontrol. Variabel kontrol ini sering disebut sebagai kontrol variabel atau dalam simbol matematikanya yaitu U dikali T. Apa sih variabel kontrol ini? Nah, variabel kontrol adalah keputusan atau pengaruh yang dikenakan pada sistem. Berarti pengaruh yang dikenakan pada sistem pada saat penyelesaian masalah yaitu variabel kontrol. Nah, yang ketiga ada persamaan keadaan atau state equation. Persamaan keadaan ini adalah nantinya yang akan dimasukkan ke dalam persamaan dalam penyelesaian masalah, yaitu X dikali T sama dengan F X dikali T, U dikali T, T. Nah, kemudian ada fungsi tujuannya atau cos fungsional. Fungsi tujuannya ini adalah untuk penyelesaian masalah yang di akhir, dimana nanti tujuannya apa sih? Ya, kayak gitu. Nah, jadi persamaan dari fungsi tujuan atau cos fungsional ini adalah J besar sama dengan integral T0 menuju TF L dikali X dikali T, U dikali T, T dt. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya adalah untuk meminimalkan yang J ini tadi atau biaya total atau memaksimalkan keuntungan. Jadi fungsi tujuannya ini adalah untuk meminimalkan atau memaksimalkan keuntungan. Nah, materi yang ketiga yaitu prinsip dasar. Prinsip dasarnya ini ada prinsip maksimum, Pontryagin prinsip, yaitu prinsip maksimum Pontryagin. Nah, yang pertama itu ada untuk menentukan Hamiltonnya.
di mana ini nanti untuk menyelesaikan masalah yang pertama itu ada menentukan Hamilton, di mana lambang dari Hamilton itu adalah H X, U lambda T sama dengan L dikali X, U dikali T ditambah lambda pangkat T dikali F X, U, T. Yang kedua ada syarat optimalnya, di mana X state-nya dikali T sama dengan do H per do lambda. Yang kedua ada lambda X state dikali T sama dengan min do H per do X. Yang ketiga ada kondisi optimal, di mana nanti hasil akhirnya adalah kondisi optimalnya ini, yaitu U bintang dikali T sama dengan R min H dikali X di U, lambda, T. Nah, selanjutnya ada contoh soal dan penyelesaiannya. Nah, di mana di sini soalnya yaitu minimalkan integral dari 0 menuju 1 U kuadrat dt. Nah, dari persamaan yang diberikan, maka kita dapat menentukan bahwa yang kerumus yang pertama tadi, yang ini, di mana X state-nya itu dikali T sama dengan F dikali XT, U dikali T, T. Nah, seperti yang ada di contoh, minimalkan integral 0 sampai menuju 1 U kuadrat dt. Nah, pertama-tama yang kita bahas itu adalah X state-nya, di mana X state-nya kita dapat sama dengan X state dikali T sama dengan X ditambah U, X0-nya sama dengan 1, X1 sama dengan bebas. Ini masih dalam soalnya ya, di mana dia minta X state-nya itu X sama dengan X ditambah U, di mana X0-nya sama dengan 1 dan X1-nya itu sama dengan bebas. Nah, penyelesaian dari persoalan ini adalah yang pertama itu kita dapat membentuk Hamilton atau menentukan Hamiltonnya, di mana Hamilton tadi kan U lambda T. Nah, hanya itu adalah J ditambah ini kurang lambda ya. Nah, yang ini tadi J ditambah lambda sebenarnya. J ditambah lambda. Jadi Hamiltonnya itu sama dengan U kuadrat ditambah lambda dikali X tambah U. Nah, dari persamaan ini maka dapat diselesaikanlah U kuadrat ditambah lambda X ditambah lambda U. Nah, kemudian setelah kita menentukan Hamiltonnya, kita dapat menentukan U-nya, di mana rumus dari U tadi ini tadi adalah do H per do X. Berarti untuk menentukan U adalah do H per do U sama dengan 2U ditambah lambda. Ini sebenarnya lambda ya, teman-teman. Nah, maka turunan dari ini itu adalah lambda kuadrat H per do kuadrat H per do U kuadrat sama dengan 2, di mana 2 ini lebih besar sama dengan 0. Maka kalau lebih besar sama dengan 0 adalah menjamin minimum. Nah, terbukti ya, soalnya tadi kan minimum jadi 2 lebih besar dari 0 itu sama dengan menjamin minimum. Tapi kalau dia lebih kecil dari 0 itu menjamin maksimum. Nah, kemudian kita tahu U-nya, U bintang itu adalah min lambda per 2. Dia misalkan U bintangnya adalah min lambda per 2. Maka Hamiltonnya adalah min lambda per 2 kuadrat ditambah lambda X ditambah X dikali min lambda per 2 sama dengan, dari persamaan ini maka didapatkan adalah hasilnya min lambda per 4 ditambah lambda X dikurang lambda kuadrat per 2. Nah, dari persamaan ini dihasilkan lagi lambda X dikurang lambda kuadrat per 4. Nah, setelah kita dapat menyelesaikan persamaan Hamiltonnya, maka masalah selanjutnya adalah
Karena Hamiltonnya tadi adalah lambda X dikurang lambda kuadrat per 4 dari persamaan yang ini tadi kan, lambda X dikurang lambda kuadrat per 4 Hamiltonnya, maka X state-nya adalah do H kuadrat per do X sama dengan X dikurang 2X per 4 sama dengan X dikurang lambda per 2. Nah, dari persamaan ini maka kita dapat menentukan selanjutnya yaitu persamaan Costas, di mana rumus persamaan Costas itu adalah lambda 1 estate sama dengan min do H kuadrat per do X sama dengan lambda min lambda. Nah, dari persamaan ini maka bisa diselesaikan menggunakan persamaan PD, di mana lambda estate ini sama dengan min lambda. Tadi kan ini lambda estate sama dengan min lambda. Jadi turunannya itu d lambda per dt sama dengan min lambda. Baru setelah ini dapatlah kita integralkan. Nah, integralnya yaitu integral d lambda per dt sama dengan integral minus 1 dt. Turunan dari ini yaitu menghasilkan ln lambda sama dengan min t ditambah c. Nah, setelah kita mendapatkan hasil ini, kemudian kita tahu bahwa lambdanya yaitu e pangkat min t ditambah c. Kan ln ini jadinya e pangkat min t ditambah c. Nah, penyederhanaan dari ini itu sama dengan C1 E pangkat min T, di mana C1-nya sama dengan E pangkat C. E pangkat C itu sama dengan C1 E pangkat min T. Kan ini tadi kan min T ditambah C, maka hasilnya adalah lambdanya C1 E pangkat min T. Nah, kemudian kita cari X state-nya tadi. X state tadi kan yang ini kan X kurang lambda per 2. Maka X state-nya itu sama dengan X kurang lambda per 2, turunannya yaitu dx per dt sama dengan X dikurang C1 E pangkat minus T per 2. Kan lambdanya ini tadi adalah C1, ini kan lambda kan, C1 E pangkat minus T. Jadi C1 lambdanya kita masukkan C1 E pangkat minus T per 2. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan persamaan ini, kita bisa menggunakan penyelesaian faktor integral. Maka dihasilkan faktor integralnya yaitu dx per dt dikurang x sama dengan min C1 E pangkat min T per 2, itu dimana kita dapat mengetahui P-nya itu sama dengan min 1 dan Q-nya sama dengan min C1 E pangkat min T per 2, dimana F integralnya sama dengan E pangkat integral P dt sama dengan, dari sini menjadi E pangkat integral min 1 dt, maka dari sini menjadi E pangkat min T. Nah, kemudian X state-nya itu dikurangkan dengan X, maka hasilnya min C1 E pangkat T per 2. Nah, persamaan ini dikalikan dengan F integral tadi. Persamaan yang ini dikalikan dengan F integral tadi. Maka menghasilkan persamaan yang ini dikalikan dengan persamaan integral tadi. Maka menghasilkan E pangkat T X state dikurang E pangkat min T dikali X sama dengan min C1 E pangkat min T per 2 dikali E pangkat. Nah, dari persamaan ini maka dapat ditentukan bahwa E-nya itu sama dengan min T, E pangkat min T itu sama dengan U, X state-nya sama dengan P aksen, dan E pangkat min T sama dengan U aksen, dan X-nya sama dengan P. Nah, setelah kita mendapatkan hasil ini, maka kita dapat mencari turunannya, di mana Q dikali UV per dt itu sama dengan
D dikali E pangkat min T dikali X per dt. Nah, kemudian kita pindahkan ini menjadi ke kiri. D E pangkat min T dikali X per dt sama dengan min C1 E pangkat min T per 2. Yang kan tadi udah didapatkan hasilnya kan. Ini min C1 E pangkat min T per 2. Maka dimasukkanlah ke sini C1 E pangkat min T per 2. Nah, kemudian dari ini menjadi D dikali E pangkat min T dikali X sama dengan min C1 E pangkat min T per 2 dt. Nah, dari persamaan ini kemudian dapat kita integralkan, di mana integral D dikali E pangkat min T dikali X sama dengan integral min C1 E pangkat min T per 2 dt. Nah, kemudian tinggal kita keluarkan aja. E pangkat min T dikali X sama dengan min C1 per 2 integral E pangkat min 2T dt. Nah, kemudian hasilnya adalah min C1 per 2 dikali 1 per min 2 E pangkat min 2T ditambah C2. Kemudian E pangkat min T X sama dengan C1 per 4 E pangkat min 2T ditambah C2. Maka hasil optimalnya adalah X bintangnya sama dengan C1 per 4 E pangkat min T ditambah C2 E pangkat min T. Nah, kemudian dari hasil ini akan dicari C1 dan C2. Kan tadi kan ada C1 kan, maka C1 dan C2 itu harus dicari, di mana nilai yang sudah diketahui yaitu yang pertama tadi kan, dari soal pertama X0 nya sama dengan 1, maka X step N0 nya sama dengan C1 per 4 ditambah C2, maka X0 tadi kan 1 sama dengan C1 per 4 ditambah C2. Kemudian syarat yang kedua yaitu X1 nya sama dengan bebas. Di soal tadi kan X1 dibilang bebas, maka dapat dimisalkan lambda 1 sama dengan 0, berarti lambda bintangnya kali 1 sama dengan C1 E pangkat min 1, maka 0 sama dengan C1. Nah, jadi dapat diperoleh nilai dari X bintangnya itu sama dengan E pangkat T, lambda bintangnya sama dengan 0, U bintang sama dengan min lambda per 2 sama dengan 0. Nah, jadi hasil akhirnya ini adalah ini. Hasil akhir dari soal tadi adalah ini. Nah, kemudian hanya itu soal dan pembahasan yang dapat saya bahas. Nah, kemudian ada kesimpulan. Nah, dari kesimpulan ini, kontrol optimal yaitu adalah cabang dari teori kontrol yang bertujuan untuk menentukan strategi pengendalian suatu sistem dinamis agar mencapai tujuan tertentu secara efisien dan optimal dengan mempertimbangkan kriteria performa atau seperti biaya minimum, waktu minimum, energi minimum, dan lain-lain, dan batasan sistem secara umum. Secara umum, kesimpulan ini penting dari materi kontrol optimal, yaitu meliputi tujuan utama kontrol optimal adalah meminimalkan atau memaksimalkan suatu fungsi objektif yang biasanya berbentuk integral dari fungsi biaya. Nah, masalah kontrol optimal diformulasikan sebagai masalah variasional yang penyelesaiannya memerlukan teknik matematika seperti kalkulus variasi atau prinsip maksimum Pontryagin. Dan kontrol optimal digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, teknik, robotika, dan sistem biologi untuk menemukan strategi kontrol terbaik dalam menghadapi keterbatasan dan dinamika sistem. Pendekatan yang umum meliputi yang pertama prinsip maksimum Pontryagin metode, Hamiltonian dynamic programming atau Bellman-S prinsip. Dengan kata lain, kontrol optimal membantu dalam menentukan aksi terbaik dari waktu ke waktu agar sistem dapat berjalan dengan cara yang paling menguntungkan atau menurut kriteria yang ditentukan. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk sekilas materi dari kontrol optimal. Nah,
Hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi kontrol optimal. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.